Bab 81, bukankah kamu sangat arogan? Ternyata hanya seorang pelayan. Sun Shaohui mencibir dan berkata dengan arogan, Chen Feiyu, hal terpenting dalam hidup adalah memiliki kesadaran diri. Yinger bukanlah sesuatu yang dapat Anda kontaminasi. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk secara sukarela menyerah taruhan, jika tidak, akhir Anda akan menyedihkan. Wajah Chen Feiyu menjadi gelap dan dia berkata dengan tenang, jadi, Anda ingin ikut campur urusanku sendiri dan datang menggangguku. Ya, bagaimana denganmu? Kamu seorang pelayan kecil, Tuan Sun, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Aku ulangi, jika kamu tahu takdirmu, kamu akan mengambil inisiatif untuk melepaskan taruhan ini. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Mungkin suatu hari Anda akan berada di sini. Ada kecelakaan mobil di luar, mulai dari patah tulang hingga kematian. Sun Shaohui mencibir. Ancaman, ini sudah merupakan ancaman nyata. Crazy Sun memang orang gila. Semua orang berubah warna. Jejak kebanggaan melintas di mata He Chao. Terakhir kali dia makan di restoran, Chen Feiyu mempermalukannya di depan Lin Yujia dan 3 wanita lainnya, membuatnya merasa seperti orang bodoh. Saat itu, dia cemburu pada Chen Feiyu. Sekarang Sun Shaohui keluar untuk menghadapi Chen Feiyu, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan menjadi hal yang baik baginya. Wajah cantik Lin Yujia dan Qin Danya sedikit berubah, dan mereka hendak melangkah maju, berharap mengandalkan koneksi keluarga mereka untuk membantu Chen Feiyu. Tiba-tiba, Zhou Ruoihua mengulurkan tangannya untuk memegang kedua wanita itu, dengan sedikit rasa jijik muncul di matanya, dan berkata, Chen Feiyu akan baik-baik saja. Kamu lupa bahwa ketika kita makan malam di restoran terakhir kali, bahkan Jiang Tianhu berlutut dan meminta maaf. Tidak peduli seberapa kuat Crazy Sun, apakah dia masih bisa dibandingkan dengan Jiang Tianhu, yang telah ada di dunia selama bertahun-tahun. Kedua wanita itu tiba-tiba menyadari bahwa itu benar, bahkan Jiang Tianhu hanya bisa memberi di depan Chen Feiyu, apalagi Sun Shaohui. Memikirkan hal ini, mereka berdua merasa lega. Di lapangan, suasana menjadi mencekam. Chen Feiyu menyipitkan matanya sedikit dan berkata, apakah kamu mengancamku? Ya. Sun Shaohui berkata dengan arogan, saya secara terang-terangan mengancammu. Apa yang kamu inginkan? Atau apa yang dapat kamu lakukan? Kamu harus patuh. Apakah kamu menyerah? Chen Feiyu tiba-tiba menatap Si Tuying dengan mata tajam, tetapi dengan senyum lucu di bibirnya, Si Tuying, sebagai klien, bagaimana sikapmu? Si Tuying tahu bahwa dia salah dan merasa sedikit bersalah, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia ingin mendapatkan pacarnya dan membiarkan dia melakukan ciuman pertamanya di depan umum, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Si Tuying mengertakkan gigi dan berkata, Chen Feiyu, sebaiknya kamu mengubah taruhanmu, atau aku bisa memberimu uang. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tidak ada yang bisa berutang padaku taruhan Chen Feiyu. Sun Shaohui. Wajahnya menjadi gelap dan dia berteriak, Chen Feiyu, ini merupakan suatu kebaikan bagi Yinger untuk memberimu uang. Jangan malu-malu. Bukan urusanmu kalau aku berbicara dengan Si Tuying. Berisik sekali. Melintas di antara alis Chen Feiyu dan dia mengangkat tangannya. Hanya dengan satu tamparan, Sun Shaohui terlempar. Suara pop yang tajam menyebar ke seluruh aula taekwondo. Sun Shaohui mengerang dan terjatuh ke tanah. Mendesis. Semua orang tersentak. Bahkan Crazy Sun pun berani memukulnya. Chen Feiyu keren banget. Namun menurut He Chao, Chen Feiyu hanyalah seorang pelayan. Bukankah dia takut dengan balas dendam keluarga Sun? Si Tuying juga tercengang dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Lin Yujia dan ketiga gadis itu merasa lega, belum lagi merasa lega. Sun Shaohui bangkit dari tanah, pipinya bengkak, dan sudut mulutnya masih merah, dia menunjuk ke arah Chen Feiyu dengan marah dan berkata dengan marah, kamu. Kamu berani memukulku, hati-hati aku membunuhmu. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku tidak berani memukulmu? Mata Chen Feiyu menyipit, dan dia tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menamparkan pipi kanan Sun Shaohui lagi, membuat Sun Shaohui terbang menjauh lagi. Sun Shaohui menjerit dan giginya tanggal, tetapi sebelum dia bisa berdiri, Chen Feiyu sudah mendatanginya, menginjak punggungnya, dan kemudian menginjaknya dengan keras. Semua orang tercengang, dan ada keheningan di seluruh aula taekwondo. Chen Feiyu mencibir dan berkata, bukankah kamu sangat sombong sekarang? Bukankah kamu mengancamku dengan kecelakaan mobil? Sekarang, kamu berada di kakiku, tidak ada bedanya dengan anjing mati. Bab 82, potong kakimu sebagai hukuman. He Chao tercengang. Meskipun dia ingin melihat konflik Chen Feiyu dan Sun Shaohui,
bagaimanapun juga Sun Shaohui adalah anggota keluarga Sun. Jika ada kerusakan, He Chao tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Dia segera berkata dengan marah, Chen Feiyu, kamu sebaiknya melepaskan Sun Shao secepatnya. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesalinya seumur hidupmu. Lalat berisik lainnya. Chen Feiyu tersenyum menghina, tidak menganggap serius He Chao sama sekali. He Chao sangat marah, tapi dia tidak berani pergi ke sana. Sun Shaohui merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Sebagai pesolek terkenal di kota Minji, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Dia berkata dengan marah, brengsek, Chen Feiyu, aku pasti akan membunuhmu dan seluruh keluargamu, paksa. Sebelum dia selesai berbicara, mata Chen Feiyu berkedip dan dia tiba-tiba mengangkat kakinya. Tepat ketika semua orang mengira Chen Feiyu ketakutan, Chen Feiyu tiba-tiba menjatuhkan kaki kanannya dan menendang paha Sun Shaohui dengan keras. Hanya terdengar bunyi klik, dan paha Sun Shaohui patah. Patah kakimu sebagai hukuman, kata Chen Feiyu dengan tenang. Wow! Semua orang gempar. Ada keheningan total di aula taekwondo. Chen Feiyu merendahkan dan matanya tajam kemanapun matanya pergi, semua orang menundukkan kepala dan tidak berani menatapnya. Sun Shaohui awalnya adalah leluhur generasi kedua, jadi mengapa dia menderita patah kaki? Sudah pingsan karena kesakitan. Kindanya menutup mulutnya dan berkata dengan kaget dan khawatir, serangan Chen Feiyu sangat serius. Sekarang keluarga Sun dan dia pasti akan bertarung sampai mati. Lin Yujia berkata dengan marah, itulah yang pantas diterima Sun Shaohui. Siapa yang memintanya untuk melakukannya memprovokasi kakak Yu? Penghinaan Zhou Ruoihua melintas di wajahnya, itu hanya keluarga Sun dan tidak bisa menjadi ancaman bagi Chen Feiyu. Chen Feiyu, tahukah kamu bahwa kamu telah menyebabkan bencana besar, dan keluarga Sun tidak akan pernah membiarkanmu pergi? He Chao terkejut sekaligus marah. Keluarga Sun datang menyusahkan Chen Feiyu, dan dia tentu saja senang melihat konsekuensinya, tetapi masalahnya adalah dia juga takut keluarga Sun akan marah padanya. Berisik. Chen Feiyu berbalik untuk melihatnya dan perlahan berjalan ke arahnya. Wajah He Chao berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah karena ketakutan, dan berkata dengan ngeri, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Terakhir kali di hotel, kamu terus mengejekku dan menjadi tidak puas denganku. Bukan saja aku tidak mengenalmu, tapi aku pernah menyelamatkanmu di bawah Jiang Tianhu. Sekarang, bukan saja kamu tidak berterima kasih kepadaku, tapi kamu juga mendorong si idiot tadi untuk menimbulkan masalah bagiku, mencoba mengusir serigala dan melahap harimau. Tolong beritahu saya, karena kamu begitu tidak tahu berterima kasih dan tercela. Kamu benar-benar bajingan, bagaimana mungkin saya, Chen Feiyu, tidak memberimu pelajaran? Kata Chen Feiyu ringan, sudah tiba di depan He Chao. Wajah He Chao berubah drastis, ketakutan muncul di dalam hatinya, dan dia hendak melarikan diri ketika Chen Feiyu tiba-tiba berteriak, berlututlah. Dia menggunakan energi sejatinya untuk berdampak langsung pada jiwa He Chao. Hati He Chao terguncang, dan dia merasakan perasaan menyerah yang tak tertahankan, kakinya melunak dan dia berlutut di tanah. Semua orang di sekitarnya, termasuk si Tuying, menjadi gempar. Meskipun He Chao tidak sekuat keluarga Sun Shaohui, dia tetap menjadi tokoh berpengaruh di sekolah. Kini dia dimarahi oleh Chen Feiyu dan berlutut di tanah. Kapan He Chao menjadi begitu pengecut? Zhao Jun dan Li Jianfeng memiliki hubungan terbaik dengan He Chao. Meskipun mereka ingin naik dan menarik He Chao, mereka dipelototi dengan tajam oleh Chen Feiyu, dan hati mereka bergetar, dan mereka menyerah pada gagasan untuk terus maju. He Chao menunjukkan ekspresi terhina dan mengertakkan gigi dan berkata, Chen Feiyu, kamu sudah menjadi musuh keluarga Sun, apakah kamu akan melawan keluarga He kami? Kamu telah membuat begitu banyak musuh, dan kamu tidak melakukannya bahkan tahu bagaimana kamu mati pada akhirnya. Oke, aku sudah menuliskan ancamanmu, dan untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan membuat keluarga He-mu kehilangan segalanya. Chen Feiyu menendang He Chao dan mematahkan 3 tulang rusuknya. Dada. Zhao Jun dan Li Jianfeng segera melangkah maju dan membantu He Chao berdiri. Meski ketiganya memasang wajah marah, mereka tidak berani berbicara. Semua orang kembali terkejut dan mengira mereka salah dengar. Chen Feiyu berkata bahwa He Chao tidak akan punya apa-apa. Apa dia tidak tahu kalau ayah He Chao adalah bos sebuah perusahaan milik negara? Chen Feiyu hanyalah seorang pelayan, kapan seorang pelayan menjadi begitu hebat? Bab 83, Berciuman depan umum. Kindanya tersenyum pahit dan berkata, Chen Feiyu benar-benar pandai mengudara. Tidak peduli seberapa bagus dia dalam bertarung, dia hanyalah orang yang ceroboh. Bagaimanapun, dia tidak populer.
Bagaimana He Chou bisa dibiarkan tanpa apa-apa? Saya percaya saudara Yu, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Tidak akan lama lagi He Chou akan mendapatkan apa-apa, kata Lin Yujia tegas. Kindanya tanpa daya mengangkat keningnya. Mereka mengatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta tidak memiliki IQ. Pernyataan ini benar. Zhou Ruoihua memandang Chen Feiyu yang berkuasa di lapangan dengan ekspresi obsesi. Ini adalah pria sejati. Chen Feiyu berjalan ke arah Sun Shaohui yang tidak sadarkan diri dan menendang kakinya yang patah untuk membangunkannya. Sun Shaohui berteriak, butiran keringat muncul di dahinya, dan dia menatap Chen Feiyu dengan kebencian. Chen Feiyu mencibir, apakah kamu tidak menyukai Si Tuying? Oke, saya akan menunjukkan cara saya mencium Dewi Anda di depan Anda. Semua orang gempar. Ini hanyalah penyiksaan mental. Pasangan ini bagi Sun Shaohui, itu sungguh memalukan dan terhina. Chen Feiyu, beraninya kamu. Sun Shaohui berkata dengan marah. Apakah aku berani atau tidak, tidakkah kamu tahu dengan melihatnya? Chen Feiyu tersenyum menghina dan berjalan menuju Si Tuying. Si Tuying sudah tertegun, saat dia bereaksi, Chen Feiyu sudah berada di depannya dan menatapnya dengan senyuman jahat. Apa yang akan kamu lakukan? Si Tuying mundur selangkah dengan ketakutan. Chen Feiyu memutar matanya dan berkata, tolong, saya sudah mengatakan bahwa saya akan menciummu di depan umum. Saya harap dialog Anda akan lebih dalam di lain waktu dan lebih membuat saya terkesan. Chen Feiyu, beraninya kamu. Si Tuying berkata dengan marah, ada ekspresi penghinaan di matanya. Dialog ini masih belum mendalam. Chen Feiyu tertawa jahat, tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk memeluk tubuh halus Si Tuying, menemukan mulut Cherry, dan menciumnya dengan kecepatan kilat, dan kata-kata di balik Si Tuying diblokir dan kembali. Tubuh halus Si Tuying tiba-tiba menegang, dan pikirannya menjadi kosong. Chen Feiyu merasa sangat bahagia. Si Tuying memiliki sosok yang panas dan bibir yang manis. Dia tampak seperti anak kecil yang mengagumi ibunya. Dia terus bernafsu pada bibir Si Tuying, menikmati kelembutan dan keharumannya. Setelah beberapa saat, Si Tuying akhirnya menyadari apa yang dia lakukan. Rasa terhina, benci, malu dan emosi lainnya muncul di matanya yang lebar. Semua orang di sekitarnya sudah kaget, iri dan cemburu. Sun Shaohui sangat marah dan berkata dengan histeris, ah! Chen Feiyu, lepaskan dia. Biarkan aku pergi. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Lin Yujia dan Zhou Ruoihua memiliki tatapan kesal, sementara Kindanya memiliki tatapan kesal ekspresi rumit. Menggelengkan kepalanya diam-diam. Keluarga Si Tuying sangat kuat, bahkan lebih kuat dari keluarga Sun. Jika tidak, dengan karakter Matman Sun, dia pasti sudah menggunakan kekuatannya sejak lama. Bagaimana dia bisa mengejarnya dengan jujur? Kini, Chen Feiyu mencium apel keluarga Situ di depan umum, yang sama saja dengan menyinggung keluarga Situ. Selain itu, Chen Feiyu mematahkan kaki Crazy Sun dan memaksa He Chou berlutut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Chen Feiyu telah menyinggung 3 kekuatan keluarga di kota Mingji. Segalanya menjadi serius sekarang. Kindanya tersenyum pahit dan menghela nafas dalam hati, dibandingkan dengan Crazy Sun, Chen Feiyu benar-benar gila. Setelah beberapa saat, Chen Feiyu melepaskan Si Tuying dan berkata dengan makna yang belum selesai, ya, itu sangat manis, tapi kemampuan berciumanku sayang sekali. Chen Feiyu, kamu gangster. Si Tuying tiba-tiba mendorong Chen Feiyu menjauh, dengan ekspresi yang rumit. Chen Feiyu terkekeh, ekspresinya kembali tenang, dan dia berkata dengan tenang, aku seorang gangster. Jangan lupa, ini adalah taruhan yang kamu janjikan pada dirimu sendiri. Sekarang, kita sudah jelas dan kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Setelah berkata ini, Chen Feiyu dengan tegas berkata berbalik dan berjalan ke arah Lin Yujia. Si Tuying sangat marah hingga dia mencium ibunya, dan sekarang dia berkata mereka tidak berhutang satu sama lain. Apa menurutmu ibuku mudah ditindas? Bab 84 ini bukan duniaku. Ketika dia datang ke Lin Yujia, Chen Feiyu mengusap kepala kecil Lin Yujia dengan penuh kasih, lalu mengangguk kepada Zhou Ruoihua dan Kindanya sebagai salam, dan berkata, ayo pergi, lalu kunjungi sekolahmu. Oke. Ya, Kakak Yu. Lin Yujia mengangguk dengan manis, berpegangan tangan dengan Chen Feiyu, dan berjalan keluar bersama di hadapan semua orang. Zhou Ruoihua juga mengikuti dengan patuh. Saat melewati Si Tuying, Chen Feiyu tampak acuh tak acuh dan berjalan lurus tanpa memandangnya. Ketidakpedulian total. Si Tuying menggigit bibir bawahnya, merasakan emosi campur aduk di hatinya, termasuk kemarahan, penghinaan, dan keluhan. Melihat Chen Feiyu berjalan semakin jauh, Si Tuying tiba-tiba berteriak, Chen Feiyu, kamu bajingan, aku benci kamu.
Sudut mulut Chen Feiyu sedikit terangkat. Dengan senyuman misterius, Lin Yujia menariknya menjauh dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Ekspresi Si Tuying menjadi rumit, dan kabut muncul di matanya. Kindanya datang ke sisinya, memegang bahunya, dan mendesah pelan. Sun Shaohui dan He Chao tampak cemburu dan penuh kebencian. Ketika Chen Feiyu, Lin Yujia, dan Zhou Ruoihua mengunjungi kampus, namanya sudah dikenal semua orang seperti angin puyuh. Kaki kanan Crazy Sun dipotong, He Chao terpaksa berlutut, Si Tuying dicium paksa, dan Lin Yujia dibujuk pergi. Masing-masing hal tersebut cukup menimbulkan sensasi di sekolah, apalagi semuanya dilakukan oleh orang yang sama. Chen Feiyu, yang pertama kali datang ke SMA Mingde, telah menjadi musuh publik seluruh sekolah. Dalam beberapa hari berikutnya, karena Lin Yujia dan Zhou Ruoihua hendak mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, mereka meluangkan waktu untuk meninjau dan tidak datang menemui Chen Feiyu, sementara Sun Shaohui dan He Chao diam-diam merencanakan balas dendam. Ini seperti ketenangan sebelum badai. 3 hari kemudian, pada malam bulan purnama, pelelangan dimulai. Xie Xingxuan mengendarai Bugatti Veyronnya dan secara pribadi datang ke Bei Villa untuk menjemput Chen Feiyu. Xie Xingxuan sudah menelepon Chen Feiyu. Dia berdiri di depan pintu mobil, menunggu Chen Feiyu keluar dari villa. Hari ini ia mengenakan gaun malam berwarna hitam. Ujung roknya disambung dengan berlian kecil membentuk pola berbentuk kupu-kupu yang tampak mempesona. Rambutnya ditarik tinggi-tinggi, dan ia mengenakan untaian kalung batu permata di dadanya. Keduanya bermartabat dan cantik. Ketika Chen Feiyu keluar, dia melihat keindahan di depannya, dan ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia memuji, "Kun halus, Xingxuan dipoles." Jika saya ingat dengan benar, Xingxuan adalah nama dari Xuan Yuan Istana Bintang di Langit, yang melambangkan keibuan perempuan dunia. Kamu cantik hari ini, benar-benar menakjubkan, dan layak menyandang nama Xingxuan. Glip, tapi aku akan menerima pujianmu. Xie Xingxuan tampak bersemangat. Ini adalah pertama kali seseorang menceritakan asal-usul namanya. Bahkan senyuman di bibirnya pun semakin tebal. Segera, dia melihat ke arah Chen Feiyu, terlihat aneh, dan berkata, "Apakah kamu akan menghadiri pelelangan dengan mengenakan semua pakaian? Ayolah, kamu adalah seorang miliarder sekarang. Kamu mengenakan pakaian yang sama, dan harganya sedikit turun. Kenapa?" Chen Feiyu melihat pakaiannya, yang merupakan pakaian kasual dan sepatu kain yang sangat biasa. Seluruh set harganya kurang dari 200 yuan. Dibandingkan dengan gaun malam Xie Xingxuan. Tidak, itu benar-benar tak tertandingi. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia lupa berganti pakaian formal. Tapi Anda tidak bisa menyalahkannya, siapa yang memintanya tinggal di pegunungan sejak ia masih kecil. Xie Xingxuan menutup mulutnya dan terkekeh, dengan senyum tipis di matanya saat dia berkata, "Lelang ini akan mempertemukan lebih dari separuh kelas atas kota Mingji, dan akan ada makan malam sebelum pelelangan dimulai. Apakah kamu ingin memakainya? Jika kamu memakai pakaian ini, kamu mungkin akan langsung diusir." Chen Feiyu menyentuh hidungnya, dan sekarang dia hanya bisa membuat kesalahan, dan berkata sambil tersenyum, "Sudah terlambat untuk berubah sekarang, ayo pergi, aku mau untuk melihat siapa yang bisa mengubahnya. Aku akan mengusirmu." Xie Xingxuan berkata dengan lucu, "Kamu mungkin orang pertama yang mengenakan pakaian kasual untuk menghadiri makan malam. Saat itu, orang lain pasti akan menganggapmu sombong, yang tidak kondusif untuk membangun koneksi." Chen Feiyu berkata dengan bangga, "Ini bukan kesombongan, tepatnya, ini bukan dunia kecilku, ini hanya talenta tinggi. Ini bukan dunia kecilku, ini hanya talenta tinggi." Ada sedikit keterkejutan di mata Xie Xingxuan, dan dia merasa lucu di saat yang sama. Jika ini bukan arogansi, lalu apa arogansinya? Bab 85, Jatuh ke dalam perangkap. Saat ini, kapal pesiar mewah pesisir tempat pelelangan diadakan, telah mengumpulkan lebih dari separuh kelas atas kota Mingji. Di dek, jamuan makan telah disiapkan. Banyak pebisnis dan tokoh politik berdiri bersama berdua atau bertiga, memanfaatkan kesempatan langka ini untuk memperluas kontak mereka dan bernegosiasi bisnis. He Chao, Zhao Jun dan lainnya berdiri di geladak, bersama Sun Shaohui, Zhou Ruoihua dan Si Tuying. Zhou Ruoihua dan Si Tuying mengenakan gaun malam yang sangat indah, terlihat tinggi dan anggun. Salah satu dari dua gadis itu murni dan menawan, dan yang lainnya cerdas dan heroik, mereka telah menjadi pemandangan yang sangat indah di tengah keramaian, menarik perhatian banyak orang. Awalnya, menurut keluarga Zhou Ruoihua, mereka berada tepat di atas ambang pintu dan hampir tidak bisa menghadiri makan malam. Namun, Si Tuying diundang untuk berpartisipasi, dan kindanya meluangkan waktu untuk meninjaunya, jadi dia memaksa Zhou Ruoihua untuk menemaninya.
Tuan Sun, apakah menurut Anda Chen Feiyu akan datang juga? Zhao Jun bertanya dengan ragu. Mendengar nama Chen Feiyu, tubuh halus Zhou Ruoihua dan Si Tuying bergetar bersamaan, yang membedakan adalah pipi Zhou Ruoihua agak merah, sedangkan ekspresi Si Tuying rumit, dipenuhi banyak emosi seperti jijik, keluhan, ekspektasi, del. Kaki Sun Shaohui telah disembuhkan, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli obat suci untuk pembentukan otot dan perbaikan tulang dari keluarga Su, dan mampu menyambung kembali kaki yang patah hanya dalam 3 hari. Mata Sun Shaohui menunjukkan kebencian yang dalam, dan dia berkata, Chen Feiyu berani datang, saya akan memastikan bahwa dia tidak bisa makan dan membawanya pergi. He Chao menggelengkan kepalanya dan terkekeh, dan berkata, Tuan Sun, aku khawatir keinginanmu akan terkabul, Chen Feiyu hanya seorang pelayan kecil. Dengan statusnya yang rendah hati, tidak mungkin dia bisa datang ke sini. Aku memberi keuntungan pada Chen Feiyu, tapi aku akan membuatnya harus membayar mahal dalam waktu dekat. Sun Shaohui berkata dengan kasar. He Chao mencibir dan berkata, itu wajar. Di kota Mingji, tidak ada yang bisa selamat setelah menyinggung Tuan Sun. Zhou Ruoihua sedikit mengernyit, diam-diam menebak bahwa Sun Shaohui telah menemukan seseorang untuk menghadapinya secara diam-diam. Chen Feiyu. Segera, memikirkan kekuatan Chen Feiyu, rasa jijik Zhou Ruoihua melintas di wajahnya. Ekspresi Si Tuying rumit. Meskipun dia juga ingin membalas dendam, dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Chen Feiyu. Namun, memikirkan keterampilan kuat Chen Feiyu, dia merasa putus asa. Tiba-tiba, Li Jianfeng berkata dengan terkejut, lihat, apakah itu Chen Feiyu, atau apakah saya salah melihatnya? Zhou Ruoihua dan Si Tuying terkejut. Semua orang melihat mereka dan melihat seorang pria muda mengenakan pakaian kasual dan sepatu kain hitam. Muncul di D, itu adalah Chen Feiyu. Ekspresi aneh muncul di wajah semua orang. Bagi Zhou Ruoihua, dia sama sekali tidak terkejut karena Chen Feiyu muncul di pelelangan, namun pakaian Chen Feiyu membuatnya tertawa. Chen Feiyu mungkin satu-satunya dalam sejarah yang berpakaian begitu santai di acara besar seperti itu. Si Tuying berkata dengan ekspresi yang rumit, bukankah Chen Feiyu seorang pelayan? Bagaimana dia bisa masuk? He Chao tersenyum menghina, menurutku, dia pasti menyelinap masuk untuk makan. Orang seperti ini di lapisan bawah masyarakat tidak punya rasa malu sama sekali. Aku bahkan tidak punya hati. Bodoh. Zhou Ruoihua mengumpat diam-diam di dalam hatinya. Tidak peduli bagaimana dia sampai di sini, Sun Shaohui berkata dengan terkejut, karena kamu berani melemparkan dirimu ke dalam perangkap, kamu tidak boleh membiarkannya pergi dengan mudah. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin He Chao dan yang lainnya menuju Chen Feiyu, Zhou Ruoihua dan Si Tuying mereka saling memandang dan berjalan mendekat. Setelah Si Xingxuan membawa Chen Feiyu ke geladak, dia segera pergi mencari Si Yongguo, meninggalkan Chen Feiyu sendirian. Bab 86, Keterbelakangan Mental. Chen Feiyu dengan santai mengambil koktail dan menyesapnya. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat sosok yang dia harapkan. Dia merasa sedikit kecewa. Dia hanya berharap makan malam akan segera berakhir sehingga dia bisa pergi ke rumah lelang untuk melelang bahan obat. Cek, bukankah kamu mengatakan bahwa sebagian besar kelas atas akan datang? Istri tertua Su Yingsui juga seorang selir Mingji yang setenar Si Xingxuan. Dia bahkan tidak datang. Lihat, ini akan terjadi pil untuk keluarga Si cepat atau lambat. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya karena kecewa. Di antara orang-orang kelas atas di sekitarnya, dia berpakaian paling biasa, tetapi saat ini, dia juga yang paling istimewa, dan dia langsung menarik perhatian banyak orang di sekitarnya. Chen Feiyu, ada jalan menuju surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka tetapi kamu malah datang ke sini. Jika aku tidak mengambil kesempatan untuk berurusan denganmu, bukankah aku akan menyesal, untuk gelarku, matahari gila? Tiba-tiba, Sun Shaohui datang bersama seseorang. Chen Feiyu menoleh, melihat ke arah Zhou Ruoihua terlebih dahulu, dan kemudian senyuman lucu muncul di sudut mulutnya dan berkata, itu kamu, siapa namamu? Sun Zei. Dengan engah, Zhou Ruoihua dan Si Tuying Ren dia tidak bisa menahan tawa. Kemudian Si Tuying merasa bahwa dia tidak boleh tertawa, jadi dia segera menahan senyumnya sampai wajahnya memerah. Bagaimanapun, dia adalah seorang pelayan. Dia bukan siapa-siapa di kalangan bawah masyarakat dan hanya bisa menggunakan kata-katanya. Ekspresi Sun Shaohui segera menjadi gelap. He Chao mencibir, Tuan Muda Sun, Anda mengingatkan saya, Anda hanya seorang pelayan, bagaimana Anda bisa datang ke tempat seperti ini? Percaya atau tidak, saya akan memanggil keamanan dan mengusir Anda. Idiot.
Chen Feiyu berkata dengan ringan, dengan nada mengejek, otak adalah hal yang baik, tapi sayangnya, sepertinya kamu tidak memilikinya. He Chao mencibir dan berkata, Chen Feiyu, jangan berpikir begitu hanya karena kamu adalah petarung yang baik. Anda berani sombong. Ini adalah lelang yang diadakan oleh keluarga Xie, yang mempertemukan sebagian besar kelas atas di kota Mingji. Jika Anda berani membuat masalah di sini, Anda telah menyinggung keluarga Xie. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada tempat bagimu di seluruh kota Mingji. Sun Shaohui segera menjadi bangga, selama Chen Feiyu tidak berani mengambil tindakan, maka dengan kemampuannya, Crazy Sun bukankah Chen Feiyu dimanipulasi sesuka hati. Zhou Ruoihua tiba-tiba memasang ekspresi aneh di wajahnya. Jika He Chao tahu tentang hubungan baik antara Chen Feiyu dan Xie Xingxuan, apakah dia akan malu dan ingin bunuh diri? Senyuman lucu muncul di sudut mulut Chen Feiyu, dan kemudian dengan tatapan tajam di matanya, dia tiba-tiba menamparkan pipi kiri He Chao dengan punggung tangannya. Tiba-tiba terdengar suara pop yang tajam, dan He Chao terjatuh ke tanah, pipinya tiba-tiba menjadi merah dan bengkak, bahkan gigi depannya tanggal, dan darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya. Chen Feiyu, beraninya kamu melakukan sesuatu di sini. Sun Shaohui tertegun. Ini adalah wilayah keluarga Xie. Meskipun dia, Sun Shaohui, adalah pewaris ketiga keluarga Sun, dia tetap tidak berani mengambil tindakan di sini. Namun, Chen Feiyu hanyalah seorang pelayan, tidak hanya berani menyelinap ke sini untuk makan, dia juga berani melakukan sesuatu di sini, dia benar-benar gila. He Chao bangkit dari tanah, dengan kebencian dan penghinaan yang mendalam di matanya, dia tersenyum marah dan berkata, oke, bagus sekali, Chen Feiyu, kamu berani melakukan sesuatu di sini, kamu sudah mati. Keluarga Xie ingin membunuhmu, daripada sangat mudah untuk menghancurkan semut sampai mati. Si Tu Ying juga terkejut. Meskipun dia ingin memotong Chen Feiyu menjadi beberapa bagian, sekarang Chen Feiyu melakukannya di keluarga Xie, dia tanpa sadar telah menyinggung keluarga Xie. Dia sebenarnya sedikit khawatir tentang Chen Feiyu, dan dia merasa bingung. Ada pepatah dalam ringkasan materia Medica bahwa tidak ada obat bagi orang yang mengalami keterbelakangan mental. Fakta membuktikan bahwa Anda sudah sakit parah dan tidak ada obatnya. Cepat atau lambat, Anda akan mati karena kebodohan Anda sendiri. Chen Feiyu mengejek dengan ringan. Ada konflik di pihak mereka, dan keributannya cukup keras. Orang-orang digeladak melihat satu demi satu, dan mereka semua menunjukkan ekspresi aneh ketika melihat Chen Feiyu berani memukul seseorang di sini. Chen Feiyu, kamu mencari kematian sendirian, tidak heran kamilah yang harus disalahkan. Sun Shaohui mencibir, tiba-tiba berteriak, memanggil penjaga keamanan, menunjuk ke arah Chen Feiyu, dan mencibir, namanya Chen Feiyu, dia hanya seorang pelayan kecil, tidak hanya tanpa undangan, dia menyelinap masuk untuk makan, dan ketika kami mengetahuinya, dia menjadi sangat marah sehingga dia langsung memukulinya. Begitu kata-kata ini keluar, bagian atas orang-orang kelas di sekitarnya semua memandang Chen Feiyu dengan tatapan jijik. Segera, 5 penjaga keamanan keluarga Xie mengepung Chen Feiyu. Salah satu pemimpin keamanan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Sun berkata bahwa Anda tidak memiliki undangan. Apakah ini benar? Bab 87, siapa yang berani menyentuhnya? Chen Feiyu dibawa masuk oleh Xie Xingxuan sendiri. Tentu saja, tidak ada undangan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia benar, saya tidak punya undangan. Ada keributan di sekelilingnya. Dia berani menyelinap masuk dan makan tanpa undangan. Ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah keluarga Xie. Meskipun si Tu Ying bahagia, hatinya juga penuh dengan kekecewaan. Chen Feiyu mengambil ciuman pertamanya di depan umum. Dalam hatinya, meskipun dia membenci Chen Feiyu, dia juga berharap Chen Feiyu menjadi pahlawan yang hebat, sehingga hatinya akan merasa lebih baik. Namun kini, Chen Feiyu mengakui di depan umum bahwa ia adalah pencuri cilik yang licik. Belum lagi betapa kecewanya dia. Kepala keamanan juga terlihat jelek. Mereka bertanggung jawab langsung atas keamanan makan malam ini. Sekarang ada yang menyelinap masuk. Jika terjadi sesuatu, dia, kepala keamanan, akan melakukan yang terbaik. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin di punggungnya, dan berkata dengan wajah muram, kalau begitu, silakan ikut dengan kami. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan untuk menangkap Chen Feiyu. Meskipun Zhou Ruoihua tidak tahu apa yang dilakukan Chen Feiyu, sebagai kekasih Chen Feiyu, dia tidak bisa begitu saja melihat Chen Feiyu dibawa pergi oleh penjaga keamanan, dan hendak berdiri dan menghentikannya. Tiba-tiba, dia berhenti ketika dia melihat Chen Feiyu memberinya tatapan meyakinkan.
Tepat ketika penjaga keamanan hendak menangkap Chen Feiyu, tiba-tiba, suara marah datang dari jauh. Berhenti, mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Suara itu terdengar bagus, tetapi pada saat ini, suara itu dipenuhi dengan rasa dingin yang dalam. Jelas sekali bahwa pemilik suara itu sangat marah. Sentuhan kelembutan tiba-tiba muncul di mata Chen Feiyu, dan senyuman hangat muncul di sudut mulutnya. Semua orang melihatnya satu demi satu, napas mereka tiba-tiba menegang, dan ekspresi keheranan muncul di mata mereka. Saya melihat seorang wanita dewasa dan menawan berjalan dengan cepat, itu adalah Han Muking, presiden baru Gedung Perdagangan Mingji. Saat ini, Han Muking mengenakan gaun malam hitam sepanjang lantai, memperlihatkan bahu bulatnya, membuatnya terlihat semakin menawan. Meskipun Zhou Ruoihua juga sangat menawan, dibandingkan dengan temperamen menawan Han Muking dari dalam keluar, dia masih sedikit hijau. Han Muking berjalan ke arah Chen Feiyu, meraih lengan Chen Feiyu di depan semua orang, dan berkata dengan keras, coba saya lihat siapa yang berani menyentuh pria Han Muking saya. Apakah wanita Han Muking Chen Feiyu? Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Termasuk He Chao, Sun Shaohui, Si Tuying dan lainnya, semua orang di sekitar menjadi gempar. Siapakah Han Muking? Saya khawatir semua orang yang hadir tidak mengetahui hal ini. Tulang punggung keluarga Xie yang cakap, presiden wanita baru Gedung Perdagangan Mingji, dan salah satu dewi paling terkenal di kota Mingji, dan belum lama ini, saya mendengar bahwa Han Muking memecat lebih dari selusin orang dari perusahaan sekaligus. Menukik dengan keberanian dan keterampilannya yang kuat, terjadi perubahan besar di tingkat atas, yang mengejutkan seluruh kawasan bisnis. Wanita yang luar biasa, dewi impian banyak orang di kota Mingji, sebenarnya mengakui di depan umum bahwa dia adalah wanita Chen Feiyu. Jika bukan karena Han Muking masih memegang lengan Chen Feiyu, semua orang pasti mengira mereka salah dengar. Sun Shaohui, He Chao dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut, sementara Zhou Ruoihua sangat iri. Saudari King, apakah kamu tidak salah? Bukankah Chen Feiyu adalah pelayan biasa? Bagaimana kamu bisa menyukainya? Si Tuying suatu kali bertemu Han Muking di sebuah pesta koktail dan bertanya dengan heran. Melihat hal ini, Han Muking memiliki kesan yang baik terhadap Si Tuying, tersenyum malu-malu, dan berkata dengan bangga, orang tidak bisa dinilai dari penampilannya, dan air laut tidak bisa diukur. Jika Anda mengira Feiyu hanyalah pelayan biasa, Anda sebagian besar salah. Si Tuying berpikir. Sekarang, apakah kamu masih mengira aku menyelinap masuk? Chen Feiyu berkata dengan ringan. Kepala penjaga keamanan berkata dengan canggung, tidak, ini kesalahan kami karena menyinggung Tuan Chen, mohon maafkan saya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mundur bersama penjaga keamanan, bahkan tidak mengejar inisiatif Chen Feiyu untuk memukul seseorang. Sun Shaohui mencibir dan berkata, bagaimana kamu bisa begitu percaya diri? Ternyata kamu adalah pria yang cantik dan mengandalkan wanita untuk mendukungmu. Bab 88, Gagal. Ekspresi kemarahan melintas di wajah Han Muking. Chen Feiyu memegang pinggangnya dan berkata sambil tersenyum, mampu menaklukkan wanita luar biasa seperti Muking dan menjadi gadis cantiknya juga merupakan sebuah keterampilan. Bagaimana? Apakah kamu iri? Han Muking tampak tersipu dan diam-diam bahagia di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia berkata dengan dingin, Sun Shaohui, makan malam ini diselenggarakan oleh keluarga Xie. Saya harap Anda dapat memahami peraturan di sini dan tidak membawa gaya perilaku gila Anda ke sini. Jika tidak, kamu harus diusir. Han Muking, beraninya kamu. Sun Shaohui mengertakkan gigi karena kebencian. Han Muking berkata dengan bangga, kamu bisa mencobanya. Sun Shaohui sangat marah hingga giginya gatal, tetapi menghadapi Han Muking, dia tidak punya solusi yang baik. Tiba-tiba, suara arogan datang dari jauh, saya benar-benar ingin tahu mengapa Anda, Han Muking, mengusir anggota keluarga Sun kami. Semua orang melihat sekeliling, dan setelah melihat siapa yang datang, mereka merasa geli. Seorang pria berjas hitam keluar, dia tampan, tingginya lebih dari 185 cm, dan tampak bermartabat. Sun Shaohui berkata dengan gembira, saudaraku, apakah kamu di sini juga? Pria ini adalah Sun Shaogang, putra tertua keluarga Sun dan calon kepala keluarga Sun. Sun Shaogang datang dan berkata dengan marah, saya biasanya menyuruh Anda mengendalikan amarah tuan muda Anda di luar. Sekarang Anda tidak patuh, apakah Anda menyinggung seseorang? Ya, saudaraku, saya salah. Sun Shaohui dia menundukkan kepalanya dan dikatakan. Kemudian, mata Sun Shaogang menyipit dan dia berkata dengan bangga, namun, kami anggota keluarga Sun memiliki harga diri kami sendiri.
Kami tidak dapat diintimidasi kemanapun kami pergi. Jika ada yang berani macam-macam dengan keluarga Sun kami, tidak peduli siapa dia, di sana tidak akan ada konsekuensi yang baik. Sun Shaohui berkata dengan penuh semangat, ya, apa yang saya katakan benar, jika Anda berani menantang keluarga Sun kami, injak saja dia sampai mati. He Chou, Zhao Jun dan yang lain juga menjadi bersemangat. Sun Shaogang merupakan tuan muda dari keluarga Sun, konon ia selalu melindungi kekurangannya dan memiliki karakter pendendam. Orang yang pernah menyinggung perasaannya di masa lalu akan kehilangan kulitnya meski tidak mati. Sekarang setelah Sun Shaogang muncul, Chen Feiyu ditakdirkan untuk menderita. Sun Shaogang berbalik dan menghadap Chen Feiyu dan Han Muking tidak, tepatnya, dia harus menghadap Han Muking, karena Chen Feiyu otomatis diabaikan olehnya. Di matanya, seorang pelayan kecil bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan menjentikkan jarinya, tentu saja, asalkan Han Muking tidak ikut campur. Sun Shaogang mencibir dan berkata, Tuan Han, laki-laki Anda mematahkan kaki saudara laki-laki saya. Jika hutang ini diselesaikan seperti ini, orang lain di kota Mingji akan tetap berpikir bahwa keluarga Sun kita mudah untuk diganggu. Namun, demi Tuan Han hari ini, aku bisa bersikap lunak. Selama Chen Feiyu meminta maaf di depan umum, keluarga Sun akan melupakan kesalahannya. Bagaimana dengan itu? Saudaraku, kita tidak bisa memberinya akses semudah itu. Kata Sun Shaohui dengan cemas, tapi dia belum mengatakan apa-apa. Setelah itu, Sun Shaogang balas menatap. Han Muking menoleh untuk melihat Chen Feiyu. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat kekaguman di matanya, dan berkata, suamiku, aku mendengarkanmu. Tidak peduli apa keputusanmu, aku akan mendukungmu. Sun Shaogang diam-diam terkejut. Dia mengira Chen Feiyu begitu sombong, sepenuhnya karena Han Muking mendukungnya di belakang punggungnya. Namun kini tampaknya faktanya berbeda dari dugaan saya. Sebelum dia sempat memikirkannya, Chen Feiyu terkekeh dan berkata dengan nada menghina, minta maaf. Mengapa saya, Chen Feiyu, harus meminta maaf kepada orang bodoh yang berinisiatif memprovokasi saya, mengancam saya dengan kecelakaan mobil, dan begitu rendah diri hingga saya bangkrut kakinya? Meskipun saya tidak tahu bagaimana kakinya dan tulang rusuk He Chou terhubung. Saya tidak keberatan mematahkannya lagi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Baru pada saat itulah semua orang di sekitar menyadari bahwa Sun Shaohui telah mengancam kematian Chen Feiyu. Ini sangat cocok dengan gaya Crazy Sun. Kata-kata Chen Feiyu mengungkapkan bahwa dia pernah mematahkan kaki Sun Shaohui sebelumnya, dan sekarang dia ingin mematahkannya lagi di depan Sun Shaogang. Pantas saja anak ini bisa menaklukkan Han Muking, dia begitu hebat dan sombong. Wajah cantik Han Muking berubah sedikit, lalu dia mengangkat alisnya dengan marah dan berkata dengan marah, Sun Shaohui sebenarnya berani mengancam suamiku, dan sekarang dia bahkan bingung antara benar dan salah dan ingin suamiku meminta maaf. Apa, menurutmu aku, Han Muking, apakah saya mudah ditindas? Wajah Sun Shaogang muram. Dia turun dan berkata, kalau begitu, apakah Tuan Han berniat mengakhiri pertengkaran dengan keluarga Sun saya? Bab 89, jika kamu berani menyentuh Chen Feiyu, kamu akan menjadi musuh keluarga Xie. Han Muking berkata dengan marah, menjadi musuh keluarga Sun Anda. Jadi apa? Apakah Anda masih berani menjadi musuh keluarga Xie? Sun Shaogang mencibir dan berkata dengan percaya diri, tentu saja saya tidak ingin menjadi seorang musuh keluarga Xie. Namun, meskipun status Tuan Han di keluarga Xie tidak rendah, tidak jauh lebih tinggi, dan gedung perdagangan Mingji hanyalah salah satu industri keluarga Xie. Jika saya mengumpulkan semua kekuatan matahari keluarga dan melancarkan serangan terhadap Mingji perang bisnis di gedung komersial memaksa kinerja Tuan Han turun 50% dalam waktu sebulan. Saya pikir itu masih bisa dilakukan. Saya rasa keluarga Xie tidak akan mampu bersaing dengan cucu kita hanya demi keuntungan beberapa ratus juta saja. Apakah kita akan memulai perang skala penuh? Wajah cantik Han Muking berubah, merasa terancam. Apa yang dikatakan Sun Shaogang tidaklah salah. Meski keluarga Sun tidak sekuat keluarga Xie, ia tetap merupakan salah satu dari sedikit keluarga besar yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan sekarang gedung komersial Li Tongwei menentangnya di setiap kesempatan, dan situasinya sudah sangat sulit. Jika keluarga Sun terlibat lagi, dia sudah bisa membayangkan bahwa kinerja gedung komersial Mingji pasti akan jatuh dari tebing. Namun, bagi Han Muking, bagaimana kinerja perusahaan bisa sama pentingnya dengan Chen Feiyu? Han Muking mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, Sun Shaogang, apakah menurutmu jika kamu mengancamku, aku akan menyerah? Kamu ingin laki-lakiku, Han Muking, menyerah? Kamu benar-benar angan-angan. Sun Shaogang bahkan lebih kaget lagi.
Untuk seorang pelayan cilik, Han Muqinghe justru berani putus dengan keluarga Sun. Tampaknya Chen Feiyu, si bocah cantik, punya sesuatu yang unik pada dirinya. Semua orang di sekitarnya iri dengan kecantikan Chen Feiyu, dia bisa membuat Han Muqing begitu berbakti, dia seperti petarung di antara pria cantik. Sepertinya makan nasi empuk juga membutuhkan kadar tertentu. Namun, mereka tidak terlalu menganggap tinggi Han Muqing, cinta tidak bisa menjadi makhluk hidup, dan wajah tidak begitu penting. Saya khawatir tidak lama lagi Han Muqing akan dikritik oleh keluarga Xie karena kinerja yang menurun, bahkan bukan tidak mungkin akan dipecat oleh keluarga Xie, dan Sun Shaogang masih menjadi calon kepala keluarga Sun. Baiklah, Han Muqing, kalau begitu tunggu saja balas dendam keluarga Sun. Ketika kinerja gedung perdagangan Mingji Anda turun, saya ingin melihat bagaimana Anda berperilaku di depan keluarga Xie. Sun Shaogang mencibir. Dia sangat percaya diri meskipun Han Muqing pantang menyerah sekarang, kemenangan ditakdirkan menjadi miliknya, Sun Shaogang. Sun Shaohui, He Chao, dan yang lainnya tampak bersemangat. Bahkan jika Chen Feiyu memiliki Han Muqing sebagai pendukungnya, dia tetap bukan tandingan keluarga Sun. Akan mudah untuk membalas patah tulang ketika saatnya tiba. Si Tu Ying menghela nafas dengan ekspresi rumit, hanya Zhou Ruoihua yang memiliki senyuman menghina di bibirnya. Han Muqing memegang lengan Chen Feiyu dan sedikit mengangkat kepalanya, tidak menunjukkan rasa takut. Chen Feiyu tergerak dan memegang pinggang Han Muqing lebih erat. Tiba-tiba, suara tajam datang dari samping dan berkata, saya tidak perlu orang luar khawatir tentang bagaimana keluarga Xie akan memperlakukan Sister King. Semua orang memandangnya dan ekspresi mereka terkejut. Karena orang yang datang tak lain adalah Xie Xingxuan, putri dari keluarga Xie. Xie Xingxuan bertubuh tinggi, cantik dan memiliki aura yang kuat, begitu dia muncul di atas panggung, dia secara alami menjadi fokus perhatian semua orang. Kecemburuan melintas di mata Zhou Ruoihua, dan kemudian dia menatap Chen Feiyu, mengepalkan tinjunya, dan kilatan tekad muncul di ekspresinya. Xie Xingxuan sudah memahami situasi umum, berjalan langsung ke sisi lain Chen Feiyu, dan bertanya kepada Chen Feiyu dengan prihatin, apakah kamu baik-baik saja? Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa, hanya beberapa semut. Xie Xingxuan tampak santai. Banyak peminat yang terkejut saat melihat detail ini, dan diam-diam berspekulasi tentang hubungan antara Chen Feiyu dan Xie Xingxuan. Kemudian, Xie Xingxuan melihat sekeliling, dan akhirnya menatap Sun Shaogang, dan berkata dengan suara dingin, Tuan Chen Feiyu bukan hanya teman baik saya, tetapi juga tamu terhormat keluarga Xie saya. Siapapun yang berani bersikap tidak baik terhadap Chen Feiyu setara dengan menjadi musuh keluarga Xie saya. Teman Xie Xingxuan. Tamu terhormat dari keluarga Xie. Semua orang terkejut, mereka awalnya mengira pendukung Chen Feiyu adalah Han Muqing, tetapi tanpa diduga, bahkan Xie Xingxuan menjadi teman baik Chen Feiyu. Dengan seluruh keluarga Xie sebagai pendukung mereka, bagaimana mungkin keluarga Sun masih mempermalukan Chen Feiyu? Bagaimana lagi membalas patah kaki? Wajah Sun Shaogang berubah drastis, sementara Sun Shaohui, He Chao dan lainnya menjadi pucat, dengan ketidakpercayaan, kemarahan, ketakutan dan emosi lain muncul di mata mereka. Bab 90, ya. Sun Shaogang memang luar biasa, tapi betapapun hebatnya dia, itu semua tergantung dengan siapa dia bersaing. Ia bisa membuat Han Muqing merasa terancam dan kesusahan karena ia adalah pewaris keluarga Sun. Namun di hadapan Xie Xingxuan, pewaris keluarga Sun hanyalah pewaris keluarga Sun. Sun Shaogang bisa menginjak-injak pria lain, Xie Xingxuan juga bisa menginjak-injaknya, dan keluarga Sun bahkan tidak bisa mengeluarkan kentut. Pantas saja Chen Feiyu berani mematahkan kaki Sun Shaohui, ternyata ia memang memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Han Muqing menghela nafas lega di depan Nona Xie Xingxuan, bahkan jika Sun Shaogang adalah calon kepala keluarga Sun, dia hanya bisa mematahkan giginya dan menelannya. Si Tu Ying tampak kaget, bukankah dia setuju bahwa Chen Feiyu hanyalah seorang pelayan? Mengapa dia pertama kali menjadi laki-laki Han Muqing, dan sekarang menjadi teman Nona Xie Xingxuan, dan dia juga tamu terhormat keluarga Xie? Ini adalah identitas yang lebih kuat dari yang lain, apakah Anda yakin pelayan bisa melakukannya? Hanya Zhou Ruoihua yang tidak terkejut dan berpikir dengan bangga, di depan banyak orang kelas atas, Xie Xingxuan bersedia keluar untuk mendukung Chen Feiyu. Tampaknya Chen Feiyu memang benar-benar Qianlong. Pilihan saya tidak salah. Pada saat ini, semua orang dengan tatapan main-main di matanya, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Sun Shaogang di depan Xie Xingxuan yang tak tertandingi dan kuat. Ekspresi Sun Shaogang rumit, dan dia merasa diperlakukan bodoh oleh semua orang karena dia tidak berpura-pura menjadi keren.
Dia berkata dengan wajah muram, Nona Xie, apakah Anda benar-benar akan menjadi musuh keluarga Sun saya demi Chen Feiyu? Menjadi musuh keluarga Sun Anda? Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk berpikir bahwa keluarga Sun bisa menjadi musuh keluarga Xie? Xie Xingxuan dia berkata dengan arogan, dengan sedikit rasa jijik di ekspresinya. Meskipun keluarga Sun juga merupakan keluarga besar, namun hal itu tidak cukup penting di hadapan keluarga Xie. Selain itu, keluarga Sun sebagian besar bergerak di bidang real estate, dan Direktur Biro Manajemen Perumahan Kota Mingji kebetulan adalah murid dari Tuan Xie Anxiang. Selama keluarga Xie mau, dia bisa memberikannya kepada keluarga Sun kapan saja, pakailah sepatu kecil. Keluarga Sun memang tidak memenuhi syarat untuk menantang keluarga Xie. Mata Sun Shaogang berkilat marah, dan dia berkata, Nona Xie, keluarga Xie memiliki cabang besar dan daun besar, dan merupakan tulang punggung Kota Mingji. Jika ada yang lain, demi keluarga Xie, keluarga Sunku tentu saja akan menyerah. Tapi sekarang Chen Feiyu jika Anda baru saja mematahkan kaki Cao Hui, orang lain akan berpikir bahwa keluarga Sun saya mudah untuk diganggu. Nona Xie, bagaimana menurut Anda? Feiyu, apakah Anda mematahkan kaki Crazy Sun? Xie Xingxuan menatap Chen Feiyu dengan rasa ingin tahu. Chen Feiyu mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, ada orang yang tidak memiliki penglihatan, jadi saya memberi mereka hukuman ringan. Ada apa? Oh, tidak apa-apa. Saya hanya bertanya. Bukankah itu hanya satu kaki? Aku akan mematahkannya jika aku mematahkannya. Dan aku melihat Crazy Sun masih hidup dan menendang sekarang, sepertinya itu bukan masalah besar. Xie Xingxuan berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang hampir pingsan, apa artinya menyela? Di mata Xie Xingxuan, kaki Sun Shaohui sama sekali tidak berharga. Mata Sun Shaohui dipenuhi amarah, tapi dia benar-benar tidak berani menunjukkannya di depan Xie Xingxuan. Banyak orang yang cerdas telah melihat bahwa Xie Xingxuan mencoba membela Chen Feiyu dan menginjak Sun Shaogang. Keluarga Sun pasti akan menderita kali ini. Benar saja, Sun Shaogang menarik napas dalam-dalam, menekan amarah dan rasa malu di dalam hatinya, menatap Chen Feiyu dalam-dalam, lalu berkata dalam-dalam, karena Nona Xie telah maju, maka saya, Sun Shaogang, mengaku kalah. Apakah kamu menyerah sekarang? Semua orang di sekitar menjadi gempar. Awalnya saya mengira sebagai pewaris keluarga Sun, Sun Shaogang pada akhirnya akan menyerah, namun ia akan tetap lebih tegar untuk sementara waktu, agar reputasi keluarga Sun tidak rusak. Tapi aku tidak menyangka Sun Shaogang akan mengaku kalah begitu cepat. Banyak orang mengangguk diam-diam, Sun Shaogang mampu membungkuk dan meregangkan tubuh, dan dialah yang bisa melakukan hal-hal hebat. Saudaraku, bagaimana kamu bisa? Kata Sun Shaohui cemas. Sun Shaogang segera memelototinya dan menegur, diam, aku akan berurusan denganmu ketika aku kembali. Sun Shaohui mengepalkan tangannya dengan enggan, dengan kemarahan membara di matanya, tetapi dia juga tahu bahwa situasinya lebih kuat daripada situasi saat ini, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. He Chou memiliki wajah cemberut, merasa marah dan cemburu pada saat yang bersamaan. Marah karena tidak bisa membalas dendam, iri dengan kesialan Chen Feiyu. Bahkan Dewi Top seperti Han Muking dan Xie Xingxuan memiliki hubungan dekat dengan Chen Feiyu. Cepat atau lambat, aku akan menginjakmu dan memberi tahu dunia bahwa kamu, Chen Feiyu, hanyalah omong kosong di hadapanku. He Chou bersumpah diam-diam. Semua orang di sekitarnya juga mulai memandang serius Chen Feiyu. Meskipun Chen Feiyu hanya seorang pelayan, jika dia bisa membuat Han Muking bersedia menjadi wanitanya dan bahkan menjadi tamu terhormat keluarga Xie, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan terbatas. Sun Shaogang mendengus marah dan hendak pergi bersama Sun Shaohui. Tiba-tiba, suara lucu Chen Feiyu terdengar dari belakang, kenapa, kamu datang menggangguku tanpa alasan, dan sekarang kamu diinjak oleh Xingxuan, dan kamu berencana untuk melarikan diri.